Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang untuk apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman yang baru bergabung, Mbak ucapkan selamat datang, selamat bertemu dengan Mbak Eka, dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah. Baik, pada sesi kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing tentang seputar masalah anak atau parenting ya. Nah dengan tema apa? Dengan tema gimana sih cara ngecek parenting yang kita ajarkan kepada anak atau pola asuh yang kita ajarkan dan kita biasakan kepada anak itu sudah tepat. Nah maka teman-teman semua, ayah bunda, rekan guru dimanapun berada, yuk simak. Apabila nanti ada hal berikut yang terjadi atau muncul pada anak kita, nah Mbak Eka sudah siapkan solusinya supaya dapat diperbaiki segera ya. Oke, segera kita mulai teman-teman. Nah oke, baik teman-teman semua, nanti apabila video ini bermanfaat silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya, supaya lebih banyak lagi orang tua di luar sana atau guru, tenaga pengajar, kemudian pengasuh anak yang paham tentang pentingnya mengantarkan setiap anak ini berkembang sesuai dengan usia tumbuh kembangnya ya. Nah nanti juga apabila ada hal-hal yang mengganjal atau pengen ditanyakan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, di nomor 1 ya, apabila pola pengasuhan atau pola parentingnya itu keliru. Nah contoh yang pertama adalah anak-anak jadi mudah merasa resah dan gampang menangis. Nah biasanya perilakunya gimana sih Mbak Eka? Perilakunya itu biasanya anak-anak jadi gampang merengek ya, terus nggak mau lepas dari figur lekatnya, bisa mungkin ART atau neninya atau eyangnya, segala macam orang tuanya, mereka nggak mau lepas dari figur lekat mereka. Nah gimana solusinya? Nah teman-teman sekalian, ayah bunda ya, apabila melihat anak kok dia merengek-rengek bahkan sampai menangis, kepengennya ada kelekatan terus. Nah kalau udah seperti ini jangan dimarahin atau jangan malah dibikin jauh dari kita ya, terutama ini kalau terjadi di anak-anak usia kelompok bermain atau usia lebih kecil daripada itu. Nah yang ada apa? Nanti akan memunculkan perilaku baru, yaitu dia mengalami kecemasan berpisah. Nah jadi alangkah baiknya apabila mengalami situasi ini ditenangkan dulu, ikut duduk. Jadi kita nggak usah jadi kemerungsung ya, kanan kiri gitu, kita malah jadi bingung terus manggil bantuan segala macam. Duduk tenang, udah cukup, kemudian diberi pengertian ya. Nah kalau memang belum mau ditinggal ya sebaiknya jangan ditinggal terlebih dahulu, tapi diajak membuat kesepakatan kecil. Mbak Eka yakin sekali dua kali pasti masih sulit. Nah tapi jangan menyerah. Nanti apabila pola ini sudah terbentuk, mereka akan jadi mudah untuk diajak berkomunikasi dan bernegosiasi. Berikutnya di nomor 2 teman-teman, ciri-ciri kalau pola pengasuhan yang kita terapkan itu keliru adalah anak jadi sangat sering berbohong. Baik, nah ciri-cirinya gimana Mbak Eka? Nah gini teman-teman, misalnya kalau kita sering lihat anak kita sering berbohong, bahkan pada hal kecil, misalnya kayak ditanyain tadi pagi bangun jam berapa, tuh dia bisa mengarang cerita bohong gitu ya. Nah apalagi terkait tugas-tugas di sekolahnya, nilai-nilai di sekolah dan lain sebagainya, pasti juga bohong. Nah kenapa sih kok anak kita tuh jadi gampang bohong, suka bohong, bisa bohong ya? Nah teman-teman, mari kita sadari bersama-sama. Namun dalam posisi ini jangan saling menyalahkan ya, karena mereka tahu di zaman sekarang itu anak-anak tidak semuanya diasuh oleh orang tua sendiri. Jadi banyak figur, banyak role model. Nah biasanya anak-anak yang sangat suka berbohong atau dia bohongnya udah ngalir aja gitu ya, nah itu terjadi karena beberapa kali itu bisa sangat sering ya, mereka mengatakan sebuah kejujuran, tapi figur lekatnya atau orang tuanya ini buru-buru mengoreksi dan menyalahkan. Nah ini yang paling bahaya nih. Jadi dia baru ngomong jujur udah dituntut, makanya dibilangin harus bangun pagi, nggak mau bangun pagi, nekat kan, gini. Satu. Kemudian yang kedua, tadi di sekolah makan apa aja? Tadi jajan gini. Uangnya habis lagi, boros, ini segala macam, nggak penting, beli ini beli itu. Nah, setiap orang, nggak perlu anak deh, kita aja kalau disalahin terus, kita dipojokin terus, lama-lama kita juga males ngomong hal yang jujur teman-teman. Nah maka mari kita sadari, ternyata mengoreksi keputusan anak, kejujuran anak terlalu dini, kemudian juga terlalu banyak mengintervensi harus ini supaya sama seperti yang mau kita pikirkan, itu adalah penyebab utama anak-anak menjadi gampang berbohong. Oke, lalu solusinya gimana ya? Nah, solusinya
Sekarang coba kurangi ekspektasi orang tua deh, karena Mbak Eka yakin setiap anak dimanapun mereka itu tidak akan pernah bisa punya ide sendiri kecuali mereka sudah pernah mengalami situasi itu, ya. Entah situasinya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan pasti mereka lebih semangat melakukan, tapi kalau nggak menyenangkan mereka akan memunculkan defense mekanisme pertahanan diri supaya mereka aman. Jadi mereka juga nggak salah ketika mereka terus bohong. Nah, kita yang harus introspeksi. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap tenang orang tua. Kalau udah tahu nih ya, karena kita tahu kan anak kita bohong itu kita pasti sadar ini bohong nih dia nih, ngomongnya nggak jujur ya, karena anak-anak nggak pinter bohong. Nah, kemudian yang kedua, hargai kejujurannya, sampaikan bahwa ya udah nggak apa-apa. Tapi besok lagi kakak, adik paham ya, kalau melakukan hal itu, maka yang rugi bukan hanya kakak atau adik, tapi juga mama, papa, dan teman-teman yang lain. Nah, dari situ nanti anak-anak pasti akan belajar dan mereka berpikir untuk mengembangkan perilaku yang lebih baik ke depan. Lanjut ya, di nomor 3 teman-teman, ciri-ciri kalau pola pengasuhan kita keliru sebagai orang tua itu adalah memunculkan anak-anak yang pemalu dan gak percaya diri. Oke, nah kenapa sih perilaku ini bisa terbentuk? Nah, tentu seperti ini teman-teman. Ketika seorang anak merasa dia malu atau dia gak percaya diri, biasanya yang paling umum itu adalah dia jarang mendapatkan pujian atau apresiasi dari orang-orang terdekatnya. Sehingga dia menjadi merasa nggak punya keahlian sama sekali untuk dibanggakan ketika dia berada di luar lingkungan sosial. Nah, maka mulai sekarang jangan segan untuk memuji anak, untuk mengapresiasi setiap hal kecil yang dia lakukan. Tapi juga ingat, jangan kebanyakan ya, karena nanti kalau jadi over pede pun juga nggak baik, jadi suka mengkritik orang lain. Nah, selanjutnya anak-anak yang nggak percaya diri atau pemalu ya, ini biasanya juga mereka kurang atau sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk tampil. Nah, jadi mereka nggak paham gimana caranya untuk mengelola rasa cemas, mengelola rasa takut ketika mereka diminta untuk tampil sendirian. Nah, maka teman-teman jangan segan-segan deh, langsung aja kasih support, bilang dia berani, dia pinter. Dulu mama, papa juga mengalami situasi seperti ini. Dan mama papa yakin kamu pasti bisa dan berani. Jangan takut, ada mama papa di sini nemenin kamu. Baik, selanjutnya di nomor 4, teman-teman, ciri-ciri kalau pola pengasuhan kita keliru ya, baik sebagai pendamping anak ataupun sebagai figur orang tua. Itu adalah apabila anak-anak kita itu suka mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Nah, kira-kira kenapa kok hal ini bisa terjadi? Nah, teman-teman semua sebenarnya banyak faktor ya, namun yang paling umum atau alasan yang paling sering terjadi selama waktu konseling itu biasanya ada 2 model orang tua yang bisa menyebabkan anaknya jadi suka ngambil barang-barang yang bukan miliknya. Nah, yang pertama itu adalah orang tua yang terlalu pelit atau sangat perhitungan, teman-teman. Kemudian ciri orang tua yang kedua adalah orang tua yang terlalu longgar. Ya, jadi kayak apa-apa boleh, ya udah nanti dibayar, ambil dulu nggak apa-apa. Nah, 2 karakter orang tua ini berpotensi besar untuk menyebabkan atau membentuk kepribadian anak ya tadi. Mereka nggak punya aturan dan suka ngambil barang-barang di tempat umum. Nah, baik, jadi sedini mungkin pada saat anak-anak itu sudah cukup memiliki pemikiran abstrak yang matang ya, umur 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun. Terapkan aturan dulu teman-teman semua ya. Tunjukkan bahwa ini adalah barang punya dia, ini punya kakak, ini punya ayah, ini punya ibu. Kalau mau pakai, pinjem dulu. Jadi nggak boleh asal ambil, asal pakai, yang itu nanti akan menyulut pertengkaran dan dia jadi ngerasa bahwa di tempat lain pun dia berhak atau boleh melakukan hal yang sama. Nah, karena apa nggak semua teman-temannya di lingkungan sosial bisa memberikan respon yang baik. Kadang ketika dia diejek atau dia dibully, wah ini maling, ini ngambil, padahal dia nggak tahu itu namanya maling atau apa ya. Nah, ini akan menyebabkan dia jadi cari tahu sebenarnya apa sih artinya maling atau pencuri. Akhirnya melekatlah label itu kepada dirinya dan jadilah dia benar-benar maling atau mencuri. Nah, kemudian yang kedua teman-teman ya, langkah kedua yang bisa dilakukan adalah libatkan dia di dalam momen berbelanja. Ini yang kadang-kadang kita juga miss ya, atau ketinggalan atau belum melakukan. Nah, setiap anak kalau diajak belanja pasti dia juga heboh ya, pengen mencari apa yang dia rasa dia butuhkan, apa yang pengen dia cari ya. Nah, maka dari itu sebelum keluar dari rumah biasakan kasih batasan. Hari ini kita mau belanja tapi kakak atau adik cuman masing-masing dapat 10.000 atau 15.000. Jadi kalau mau beli barang, cari barang yang seharga ini ya. Dan mereka yakin proses ini pun pasti akan sangat lama sampai anak-anak benar-benar paham. Nah, tapi
ketika dilatih terus-menerus ya, selain nanti juga kedepannya dia jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, orang tua semua juga sudah melatih anak supaya tidak boros atau tidak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang nggak penting. Selanjutnya di nomor 5, teman-teman, ciri-ciri kalau pola pengasuhan orang tua atau pola pengasuhan yang kita terapkan salah, itu anak-anak merasa takut pada berbagai situasi sampai pada akhirnya dia memilih untuk tidak mau melakukan apa-apa. Nah, kenapa sih bisa terjadi hal seperti ini? Ya, coba dipikir-pikir apakah anak-anak kita seperti itu. Nah, baik, biasanya anak-anak yang gampang ngerasa takut ya, tapi terlihatnya tuh kayak jadi dia malas, dia nggak mau ngerjain tugasnya, dia nggak mau ngomong sama orang lain dan sebagainya. Nah, tertangkap di kita tuh seperti itu. Tapi sebenarnya itu ada rasa takut yang besar di dalam dirinya dan perlu kita paham. Biasanya anak-anak yang mengalami situasi ini itu dia kehilangan figur aman dari orang tuanya, ya, entah dari figur ayahnya atau dari figur ibunya. Jadi istilahnya dia mogok nih dalam segala hal. Nah, kalau udah seperti ini tentu Mbak Eka sampaikan cukup sulit untuk menaikkan lagi moodnya dia, pemikirannya dia, terus daya juangnya dia. Nah, tapi tetap bisa dilakukan. Oke, nah gimana caranya teman-teman? Jadi jangan lupa sebagai orang tua, entah itu figur guru atau figur orang lain ya, yang masih kerabat dengan keluarga, kalau emang diperlukan maka beri bantuan. Berikan rasa aman kepada anak dan tanamkan kepercayaan bahwa dia bisa. Nah, untuk anak-anak yang sudah sama sekali mogok atau dia nggak mau melakukan apapun padahal tadinya rajin, libatkan dia dalam kegiatan figur lekat yang paling dia sayangi atau dia senangi. Nah, nanti pelan-pelan dilibatkan ke figur lekat satunya. Misalnya nih, dia paling sayang sama ayah, tapi karena ayahnya kerja di luar kota, jadi mau nggak mau ketemunya jarang-jarang, mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Nah, si ayah sebelum kerja telepon dulu deh, telepon dia secara private 4 mata. Nanti pinter ya sekolahnya, semangat ya sekolahnya, nanti sore ayah telepon lagi, ya. Nah, kemudian si ibu juga ajak untuk melibatkan si anak ini tadi kepada kegiatannya. Yuk bantuin ibu, misalnya ibunya juga pekerja nih ya. Nah, ini ada kertas disusun ya, dibantu disusun. Atau kamu yang bantu ngitung, kamu yang bantu jumlahin, misalnya dagang. Nah, jadi kasih kepercayaan, dikasih motivasi baru, rasa aman supaya dia juga punya inisiatif atau keinginan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya di nomor 6 atau yang terakhir ya, ciri-ciri kalau pola asuh yang kita ajarkan itu keliru, yang kita biasakan keliru itu adalah biasanya anak itu tidak peka terhadap kebutuhan diri sendiri dan terhadap setiap perubahan yang ada di lingkungan sosialnya. Nah, ciri-cirinya gimana Mbak Eka? Gampang, ciri-cirinya kayak gini, ciri-ciri anak yang nggak peka ya sama kebutuhan diri sendiri, sama kebutuhan lingkungan sosial. Jadi dia selalu berusaha agar semua orang yang ada di sekitarnya itu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi dia selalu ingin dinomor satuin, dia nggak bisa merasa dia lagi marah, lagi sedih atau lagi apa, sama sekali dia nggak bisa ngerasain itu. Nah, kalau hal itu sudah terjadi, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama teman-teman semua ya, yang harus dilakukan apabila kita memiliki anak atau sebagai seorang guru ada siswa yang seperti itu. Yang pertama yang harus dilakukan tentu adalah ngajak dia ngobrol daripada memerintah. Jadi lebih baik ngomong secara 4 mata, kemudian minta dia melakukan karena ada tujuan tertentu daripada hanya menyuruh dan tidak ada penjelasan dari apa yang harus dia lakukan. Ya, jadi alih-alih memberikan perintah, lebih baik ajak dia ngobrol dan minta dia melakukan bersama-sama dengan kita. Itu di awal ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang seperti ini itu sangat perlu dibantu untuk memaknai setiap perubahan perasaan dan perubahan suasana hati. Jangan-jangan dia nggak tahu kalau ini yang namanya sedih. Jangan-jangan dia nggak tahu kalau ini loh rasanya berbagi itu bisa membuat kita jadi bahagia. Nah, jangan-jangan dia nggak tahu kalau dia juga lagi seneng banget, terus akhirnya dia bersemangat dorong-dorong temennya bahwa itu bisa menyakiti temennya. Ya, jadi yang kedua, ajak dia untuk menganalisis perasaan, kemudian dimaknai. Nah, jadi kalau ada hal negatif jangan dilakukan, kalau ada hal positif kasih apresiasi. Oke, baik teman-teman semua, sesi kesempatan kelas psikologi pada kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyimak hingga akhir. Apabila bermanfaat, silahkan share juga ke teman-teman lain, saudara, ataupun karib kerabat ya. Semoga bisa menjadi salah satu solusi apabila teman-teman semua sedang berkutat dengan anak
atau ada rekan guru yang memiliki siswa seperti ini. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak tonton juga video sebelumnya dan sampai jumpa pada video yang lain. BK juga titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dadah.